Baik, teman-teman sekalian, mungkin saya bernostalgia di masa lalu yang mana sebuah perjalanan menuju ke Arab Saudi yang pastinya mungkin bagi teman-teman ini hal yang biasa, tapi bagi saya pribadi ini merupakan sangat luar biasa sekali dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena mungkin orang lain bisa berangkat ke Arab Saudi melaksanakan ibadah suci, ya bagi orang yang mampu. Namun di sini saya ingin bagi dan sharing kepada teman-teman semua. Pada intinya segala sesuatu tidak ada hal yang mustahil ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maka hal tersebut akan terjadi. Salah satunya alhamdulillah Al-Fakir merupakan seorang pelajar di Indonesia yang mana kesehariannya mengajar bahasa Inggris, bahasa Arab, dan mengajar tahfizul Quran di Taman Pendidikan Al-Quran, yang mana pada suatu saat Al-Fakir mengajar sebuah bahasa Arab privat dengan seorang ibu-ibu. Mungkin sebelumnya sudah pernah saya ceritakan di Be Yourself. Namun di sini saya ingin membahas kembali, mungkin melanjutkannya juga pembahasan yang kemarin. Alhamdulillahirobbilalamin, setelah mendapatkan kabar dari seorang ibu yang saya ajarkan tersebut, alhamdulillah Al-Fakir diberangkatkan umroh secara gratis. Nah, dan inilah mulai perjalanan menuju ke Arab Saudi. Pertama, kami semua berkumpul di Rokan Hulu. Kemudian setelah berkumpul di Rokan Hulu, akhirnya semua jamaah pun sudah bersiap-siap untuk menuju ke Pekanbaru. Dan setelah di Pekanbaru, kami pun menginap di rumah kosan ya, atau rumah kontrakan adik Ibunda Haja Lilis atau beliau yang memberangkatkan saya umroh. Setelah kami berkumpul di sana, akhirnya menginap di sana karena perjalanan dari Rokan Hulu ke Pekanbaru itu dimulai dari jam 6. Pokoknya setelah sholat maghrib kami berangkat, akhirnya sampai malam sekitar jam 10 atau jam 11 malam di Pekanbaru. Akhirnya kami menginap di sana. Kemudian pada esok harinya kami pun bergegas untuk menuju ke Bandara Pekanbaru. Nah, pada sampai di Bandara Pekanbaru, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan ke Medan, karena start berangkat ke Arab Saudinya dimulai dari Medan. Nah, akhirnya kami pun pesawat pun berangkat dari Pekanbaru menuju ke Medan. Akhirnya sesampai di Medan, kami menginap terlebih dahulu di sebuah hotel, yang mana hotel tersebut masih di dalam kawasan bandara di Medan. Dan akhirnya kami pun menginap di sana 1 malam. Akhirnya saya pun pribadi menginap di hotel, dan besoknya saya pun bersiap-siap untuk menuju ke Arab Saudi. Pada malamnya seperti biasa kami diberi konsumsi makan malam, dan pada akhirnya pada esok harinya kami pun bersiap bergegas untuk menuju ke Arab Saudi.
Dikarenakan jamaah yang berangkat ada sekitar hampir 50-an dan tidak semuanya muda, kuat, namun ada beberapa yang sudah lansia. Oleh dari itu, alhamdulillah, karena saya melihat orang yang sudah lansia masih dapat untuk berangkat ke tanah suci, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan senang hati saya pun membantu ibu tersebut seperti pengecekan dan lain-lainnya. Nah, alhamdulillah kami pun bergegas untuk menaiki sebuah pesawat, bergegas untuk menuju ke Arab Saudi. Alhamdulillah, dan ini merupakan pengalaman saya pribadi untuk keluar negeri, yaitu ke Arab Saudi, yang mana perjalanan sekitar kurang lebih 8 jam. Begitu lama, lumayan di dalam perjalanan, tapi itulah sebuah pengalaman. Dari Indonesia ke Arab Saudi, tak lama kemudian saya melihat di pinggir kaca, akhirnya kami pun sampai ke Arab Saudi, yang mana jika kita melihat dari atas, itu semua seperti padang pasir berwarna layaknya seperti pasir jika kita lihat dari keatasan. Biasanya kalau di Indonesia, jika kita melihat dari atas pesawat ke bawah, itu akan terlihat seperti berwarna hijau, karena Indonesia identiknya banyak tanaman ataupun tumbuhan. Tetapi ketika saya di pesawat sedang mau turun ke bandara, jadi kita melihat pemandangan Arab Saudi dari atas itu berwarna layaknya seperti warna pasir ya. Dan akhirnya kami pun turun dari pesawat. Setelah itu kami pun masuk ke dalam bandara, kemudian kami dicek ketat. Dan di sini pengalaman yang agak luar biasa ya. Mungkin orang Indonesia merupakan salah satu orang yang menurut saya pribadi orang yang sopan. Kenapa? Karena orang Indonesia sangat sopan dari segi tutur katanya, kalimatnya. Entah tidak sopan atau kasar ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, mungkin itu sudah dari sifat ya. Karena banyak respon dari jamaah ketika di Arab Saudi, pelayannya kurang bersifat apa yang diinginkan oleh jamaah, seperti itu, dalam tanda kutip kasar. Mungkin itu pandangan dari beberapa jamaah, tapi kalau saya pribadi menilainya mungkin itu sudah sifat mereka seperti itu. Dan akhirnya kami pun dicek semuanya. Setelah dicek lumayan ketat, akhirnya kami pun dijemput salah satu orang Indonesia yang sudah standby di Arab Saudi, yang akan memandu perjalanan kami. Setelah itu kami pun bergegas dari bandara King Abdul Aziz ya, karena perjalanan dari Medan ke Arab Saudi itu berhentinya di bandara King Abdul Aziz. Nah, kami pun berhenti di Madinah. Jadi kami start di Arab Saudi, pertama itu di Madinah. Setelah itu kami pun bergegas untuk ke hotel di dekat Masjid Nabawi. Alhamdulillah, dan perjalanan pun kami sangat menikmati sekali karena melihat sebuah pemandangan yang belum kami lihat sebelumnya ya. Akhirnya perjalanan pun dimulai, dan tak lama kemudian kami pun sampai di hotel dekat Masjid Nabawi. Di situ saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pertama kali melihat menara Masjid Nabawi. Tersentuh sekali ya pastinya, karena baru pertama kali melihat menara Masjid Nabawi. Segitu baru melihat menaranya, apalagi melihat masjidnya, bahkan melihat
makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Dan kami pun sampai di hotel, pengalaman pertama sampai di hotel, kami jamaah diberikan sebuah makanan. Nah, di sini yang sangat uniknya, karena kita orang Indonesia belum terbiasa dengan makanan khas orang Arab, yang mana kami disajikan dengan sebuah makanan orang Arab, yaitu makanan nasi biryani kalau nggak salah namanya. Nah, nasi biryani ini yang mana tidak sama dengan nasi Indonesia. Kalau nasi orang Indonesia itu layaknya seperti yang sudah kita makan sehari-hari, tapi kalau nasi orang Arab itu lebih besar ukurannya, seperti jumbo. Kemudian bumbunya tidak sama bentuk rasanya dengan Indonesia. Akhirnya jamaah pun karena sudah terbiasa lidah Indonesia, akhirnya jamaah pun tetap makan makanan tersebut, namun banyak jamaah yang tidak menghabiskannya, hanya membawanya pulang ke hotel. Setelah kami berkumpul di hotel, kami pun makan. Nah, setelah makan, akhirnya kami pun diberi pembagian nomor hotel masing-masing. Nah, kami pun setelah dibagikan pembagian nomor kamar, akhirnya kami pun bergegas kembali ke kamar masing-masing. Setelah sampai di kamar masing-masing, akhirnya kami pun packing kembali, merapikan pakaian. Setelah itu kami pun bergegas untuk menuju ke Masjid Nabawi. Di situ alhamdulillah syukurillah, pertama kali saya melihat Masjid Nabawi, ya Allah, karena saya merasa sangat mimpi. Ya, apakah ini masih mimpi atau beneran, tapi saya merasa masih mimpi dan tidak percaya, tapi itu nyata. Alhamdulillah. Setelah itu saya masuk ke Masjid Nabawi. Setelah sampai di sana sangat luar biasa sekali karena melihat bangunan yang begitu indah, kemudian banyak pengajian-pengajian daurah, mungkin yang jarang saya lihat di Indonesia, terutama di masjid-masjidnya ya. Mungkin ada, cuman kalau di sana hampir setiap hari gitu di masjid melakukan daurah. Nah, setelah itu di sana pun disediakan air zam-zam. Katanya air zam-zam itu dari Mekah. Akhirnya saya pun meminumnya. Setelah meminumnya, kami pun kembali ke hotel, istirahat. Kemudian keesokan harinya seperti biasa kegiatan makan pagi. Setelah makan pagi, kami pun akhirnya diajak ke yaitu Raudhoh, tempat Raudhoh, dan melihat makam Nabi Muhammad SAW.